Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farul Zaki, NPM 2003022015. Di sini saya akan menjelaskan pembagian hadis dari segi kuantitas perawi. Para ulama hadis berbeda pendapat tentang pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas atau jumlah perawi yang menjadi sumber berita. Di antara mereka, ada yang mengelompokkan menjadi 3 bagian, yakni hadis mutawir, masyhur, dan ahad. Ada juga yang membaginya menjadi 2, yakni hadis mutawir dan hadis ahad. Ulama golongan pertama menjadikan hadis masyhur sebagai berdiri sendiri, tidak termasuk ke dalam hadis ahad. Ini disponsori oleh sebagian ulama usul seperti diantaranya Abu Bakar al-Jashaz. Sedangkan ulama golongan kedua diikuti oleh sebagian besar ulama usul atau usuliyun dan ulama kalam atau mutakalimun. Menurut mereka, hadis masyhur bukan merupakan hadis yang berdiri sendiri, akan tetapi hanya merupakan bagian dari hadis ahad. Mereka membagi hadis ke dalam 2 bagian, yaitu hadis mutawir dan ahad. Hadis mutawir secara etimologi, kata mutawir berarti mutatabi, yang berarti beriringan tanpa jarak. Dalam terminologi ilmu hadis, ia merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dan berdasarkan logika atau kebiasaan. Mustahil mereka akan sepakat untuk berdusta. Periwayatan seperti itu terus-menerus berlangsung semenjak tabaqat yang pertama sampai tabaqat yang terakhir. Ulama mutaqaddimun berbeda pendapat dengan ulama mutaakhirin tentang syarat-syarat hadis mutawir. Ulama mutakaddimin berpendapat bahwa hadis mutawir tidak termasuk dalam pembahasan ilmu isnad al-hadis, karena ilmu ini membicarakan tentang sahih tidaknya suatu kabar, diamalkan atau tidak, adil atau tidak perawinya. Sementara dalam hadis mutawir masalah tersebut tidak dibicarakan. Jika sudah jelas statusnya sebagai hadis mutawir, maka wajib diyakini dan diamalkan. Syarat hadis mutawir: yang pertama, hadis mutawir harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dan dapat diyakini bahwa mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Yang kedua, adanya keseimbangan antara perawi pada tabaqat pertama dan tabaqat berikutnya. Yang ketiga, berdasarkan tanggapan panca indera, artinya harus benar-benar dari hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Macam-macam hadis mutawir itu ada 3. Yang pertama, mutawir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz dan makna yang sama serta kandungan hukum yang sama. Kedua, hadis mutawir maknawi, yaitu hadis mutawir yang berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda, tetapi jika disimpulkan mempunyai makna yang sama seperti lafaz, tetapi lafaznya tidak. Yang ketiga, hadis mutawir amali, yakni amalan agama atau ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad, kemudian diikuti oleh para sahabat, kemudian diikuti lagi oleh para tabi'in, dan seterusnya, diikuti oleh generasi sampai sekarang. Al-Qadi Al-Baqilani menetapkan jumlah perawi hadis mutawir sebanyak sedikitnya 5 orang. Al-Istihari menetapkan minimal 10 orang, begitu seterusnya hingga ada yang menetapkan hingga 70 orang perawi. Kedua, hadis ahad. Menurut istilah, hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang perorangan atau 2 orang atau lebih, akan tetapi belum cukup syarat untuk dimasukkan ke dalam kategori hadis mutawir. Artinya, hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkatan mutawir. Ulama ahli hadis membagi hadis ahad menjadi 2, yaitu masyhur dan khairu masyhur. Hadis masyhur, menurut bahasa, masyhur berarti sesuatu yang sudah tersebar atau populer. Sedangkan menurut istilah, hadis yang diriwayatkan dari sahabat tetapi bilangannya tidak sampai pada tingkatan mutawir. Kemudian baru mutawir setelah sahabat dan orang yang setelah mereka. Hadis khairu masyhur. Ulama ahli hadis membagi hadis khairu masyhur menjadi 2, yaitu aziz dan
gharib. Aziz menurut bahasa berasal dari kata azza, yaitu artinya sedikit atau jarang. Menurut istilah, hadis aziz adalah hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang dalam semua tingkatan sanad. Adapun hadis gharib menurut bahasa berarti al-munfarid atau menyendiri. Dalam tradisi ilmu hadis, ia adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya, baik yang menyendiri itu imamnya maupun selainnya. Demikian dari saya tentang penjelasan pembagian hadis menurut kuantitasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.